Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di kajian Al-Qur'an. Khususnya dalam memahami pentingnya bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa internasional dan juga sebagai bahasa dalam kita sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya adalah kita ini orang Indonesia. Ya. Jadi sekurangnya yang perlu kita pahami adalah bahasa yang kita baca dalam sholat. Itulah sebabnya bacaan sholat kita pilih ayat-ayat yang kita bisa pahami maknanya. Ya. Kalau Al-Fatihah itu wajib sesungguhnya, ya, wajib kita paham maknanya itu Al-Fatihah. Terus itu yang udah punya pengupu itu, ya yang kita paham saja, biar surah-surah pendek ya enggak apa-apa. Nah, memang penting untuk memahami makna dari Al-Fatihah itu, karena inti persoalan dari kehidupan ini ada di Al-Fatihah itu, baik hubungan dengan alam, hubungan sesama manusia, dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada di situ. Dan itu merupakan inti daripada Al-Qur'an. Ya, jadi inti daripada Al-Qur'an itu Al-Fatihah. Saya ingin berbagi bagaimana bacaan Al-Fatihah ini bisa menggiring kita untuk bisa lebih khusyuk dalam sholat. Ya. Sesungguhnya Al-Fatihah itu merupakan ayat-ayat yang sambung menyambung dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Ya, kan 7 ayat itu Al-Fatihah. Dan apabila kita mampu mengaitkan dari ayat 1 ke ayat 2, ayat 2 ke ayat 3, 3 ke 4, 5 ke 6, 6 ke 7, maka pikiran kita akan bisa konsentrasi, bisa lebih khusyuk. Ya. Karena setan itu senantiasa menghalang-halangi kita untuk bisa khusyuk. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana Al-Fatihah ini bisa kita pahami maknanya secara berkelanjutan. Dan memang ayat 1 sampai 7 itu berkelanjutan, berhubungan satu sama lain. Ya. Pernah saya bikin dulu dengan Pak Nur ini tentang Al-Fatihah ini sebagai satu ayat, satu surah yang sambung menyambung dari ayat 1 sampai 7. Jadi saya mau jelaskan begini, sebagai salah bentuk berbagi ya. Dan mungkin setiap kita mempunyai metodologi bagaimana kita bisa khusyuk sholat. Nah, kalau saya itu yang saya pakai supaya bisa lebih khusyuk, saya harus bisa menyambung dari satu ayat ke ayat lain dalam Al-Fatihah itu. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua kita paham artinya, mananya. Dengan nama Allah, Tuhan pengasih penyayang. Terus kemudian Alhamdulillahi Rabbil Jadi kita sudah digiring itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang menguasai alam ini. Ya. Lalu untuk menuju ke berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Kita tahu bahwa alam ini terdiri dari langit dan bumi. Ya, dan apa yang terdapat di antara bumi dan langit itu. Jadi langit, bumi, dan apa yang ada di antaranya itu. Ya. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit bumi ini bisa bekerja secara menyeluruh dan teratur demi kepentingan siapa? Untuk kepentingan manusia. Hamba. Ya. Coba lihat itu hujan turun. Dari mana itu air? Dari bumi diangkat naik ke atas karena ada matahari yang mengangkatnya. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah atur. Nah, ini jadi salah satu bentuk sifat dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim itu pengasih penyayang. Ya. Kalau kita bicara tentang pengasih,
Maka kasih sayang Allah itu berkaitan dengan kehidupan dunia. Ya. Semua hamba diberikan rezeki. Tidak pilih kasih Allah itu. Kalau di dunia ini, dia mau majusi, mau beragama, mau tidak beragama, mau sholatnya bagus, mau tidak bagus sholatnya, semua dikasih rezeki. Bahkan ada yang mengatakan, kenapa ya? Si anu itu tidak sholat kayaknya, tapi rezekinya lebih banyak daripada yang sholat rajin. Nah, itulah Allah. Dikasih kok, ambil. Kau kerja, kasih kok. Tapi persoalannya adalah sifat Ar-Rahimnya itu. Sifat Ar-Rahim ini bersangkut paut dengan akhirat. Ya, jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, akhirat. Jadi di akhirat nanti itu selected, ya. Hanya orang-orang terpilih dari hamba Allah itu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dunia akhirat. Lalu di akhirat, siapa yang kuasai dunia akhirat itu? Maka Allah mengajarkan Maliki Yaumiddin. Ya. Engkaulah yang menguasai raja di hari kemudian. Maliki Yaumiddin. Menyambung kan? Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Kalaulah Allah yang penguasa di akhirat, lalu siapa lagi yang mau kita sembah? Ya kan? Allah mengajarkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Coba lihat redaksinya Allah itu. Begitu secara kontinu, sambung menyambung satu sama lain. Jadi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempat kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita bisa minta dari Allah Subhanahu wa taala? Kita masih bingung kan? Apa yang kamu minta dari Allah? Tentu banyak kebutuhan kita. Tapi Allah mengajarkan kita ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu pelajaran dari Allah. Itu yang kamu minta kepada Allah. Dan itu adalah kunci daripada semua doa. Ihdinas siratal mustaqim. Sering dibahas oleh Ustaz Nur. Ya. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau di dunia ini kita ada kenal teman, orangnya lurus, kita yakin, kita percaya itu orang. Wah, itu orangnya jujur itu. Lurus dia. Kalau dalam bekerja, jujur. Jadi bisa dipercaya. Nah, itu salah satu arti dari ihdinas siratal mustaqim. Banyak artinya. Tetapi Allah lebih spesifik lagi. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Diajar lagi kita dari Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Nah, ini dia. Ya kan? Jadi nyambung itu tidak ada sempat setan bisa masuk kalau kita bisa nyambung-nyambung itu. Insyaallah ya. Tapi bagaimanapun juga setan ini banyak caranya ya. Dari kiri kanan, muka belakang. Pokoknya tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, ada semua itu. Dimiliki setan. Cuma satu yang tidak bisa dia ganggu dari atas bawah. Hubungan kita vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita bisa tangkap peluangnya. Jadi kalau ada tantangan, hambatan, gangguan, rintangan, ada satu peluang. Nah, ini yang kita harus tangkap. Jangan sampai diganggu oleh setan juga. Nah, hubungan vertikal inilah yang kita miliki dan kita berusaha untuk mendapatkan gitu. Nah, jadi jambung itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang beri nikmat. Kita saja di dunia ini kalau kita aduh nikmat benar ya. Kondisi kita lagi senang, happy, kita ada hidangan enak-enak, nikmat kita makan. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walaupun hidangan itu mungkin termasuk mewah, tetapi kalau Allah tidak menghendaki untuk suatu kenikmatan, kita tidak bisa mendapatkan. Tenggorokan saya kata ini diganggu, tidak nikmat itu makanan. Kalau tenggorokan ini terganggu ya, itu secara di luar dari kita makanan enak, luxury, ya, mewah. Tetapi boleh jadi ada orang
tidak nikmat dia makan itu. Ya. Jadi kenikmatan ini sesungguhnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa seorang tukang beca, dia tidur di becanya, ngorok, nikmat dia rasa. Boleh jadi ada orang kaya dengan kasur empuk, gelisah tidak bisa tidur. Karena dia tidak dapat rahmat. Nah, jadi jalannya orang-orang yang diberi nikmat itu adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita cari. Kita senantiasa berdoa habis sholat agar kita bisa mendapatkan itu. Ya. Doa-doa ini telah diajarkan oleh Ustaz. Banyak caranya dan banyak doa-doa kita. Nah, jadi kita memiliki, Allah sudah mengajarkan itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, ini kosong baliknya. Bukanlah jalannya orang-orang yang engkau murkai. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Nah, jadi ada 4 jalan itu di Al-Fatihah. Jalan lurus, jalan orang yang diberi nikmat, jalannya orang yang dimurkai, dan jalannya orang yang sesat. Jadi 2 yang kita minta ini, jalan lurus dan jalan yang diberi nikmat. Nah itu pasangannya. Kalau yang dibenci oleh Allah 2 ini, orang dimurkai dan orang sesat. Ini jangan sampai kita ke sini. Nah, ini ayat yang sambung menyambung satu sama lain, dan kita mengatakan terakhir, amin, terimalah ya Allah. Ini sebenarnya sesungguhnya itu Al-Fatihah ini ada pernyataan di situ tentang kebesaran Allah, ada doa, ya ada macam-macam isinya. Yang pasti Ustaz mengatakan Al-Fatihah itu adalah inti daripada Al-Quran. Dan insya Allah apabila kita menghayati ini secara baik, kita bisa lebih masuk lagi dalam sholat. Waktu saya terangkan itu pada Ustaz siapa yang di lapangan tenis yang prof itu? Darwis. Pak Darwis ya, Pak Darwis. Jadi saya pakai kita punya cara ya. Saya bilang, "Oh Pak, itu yang Al-Fatihah." Oh, alhamdulillah kalau bisa kita aplikasikan. Oh iya. Ya cocok itu, dia bilang nyambung ya. Iya, itu yang saya pikirkan. Sebetulnya ini saya tidak pernah menganalisis secara apa, tapi itu merupakan petunjuk juga barangkali dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus saya terpikir begitu? Ya. Boleh jadi karena ini latar belakang profesi saya adalah jurnalis dan sering membuat redaksi. Bagaimana membuat redaksi? Satu paragraf itu saling berhubungan satu sama lain. Barangkali dari situ sumbernya, sehingga saya menganalisis Al-Fatihah ini, saya temukan itu dia punya korelasi satu sama lain. Nah, ya, jadi dengan memahami makna Al-Fatihah ini, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih khusyuk lagi dalam sholat, dan kita pilih surah sesudah Al-Fatihah itu yang pendek-pendek tapi kita mengerti maknanya. Nah, itulah. Selain bacaan-bacaan lain ya, ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal dan segala macam, ya sebaiknya kita mengetahuinya. Ya, walaupun itu dalam bahasa Arab, ya paling kurang itu yang harus kita kuasai. Nah, setelah itu pasti dengan membaca Al-Quran ini memang bertahap ya. Saya ini sesungguhnya beberapa kali juga sudah tamat membaca. Tapi untuk khusus kepada makna, belum intensif ke sana saya. Ya, belum intensif. Kalau Pak Nurin sudah. Kalau Pak Nurin sesungguhnya dia belajar bahasa Arab yang saya tahu itu sejak tahun 80. Ya, saya sama-sama di TVRI ya. Jadi saya tahu dia sejak tahun 80, 40 tahun sudah ya. Jadi kalau dia bicara seperti itu tadi ya wajar aja kan. Nah, kita ini sudah berapa tahun? Saya terus terang intensif saya membaca Al-Quran ini sesudah pensiun saya baru intensif. Ya, mungkin karena kesibukan dan segala macam dan kesadaran kurang. Nah, inilah sesungguhnya biar kita sibuk sebenarnya kalau kesadaran ada itu bisa kita lakukan. Tergantung dari kita bagaimana niat kita untuk bisa mempelajari itu. Tapi kita alhamdulillah di sini sudah kita mengarah ke sana. Ada kajian Al-Quran, ada diskusi seperti ini. Saya yakin itu insya Allah kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih memahami ya bahasa Arab ini sebagai bahasa utama dalam agama kita Islam ya.
Jadi tidak ada agama diterima di Allah kecuali agama Islam. Inna dina andalah Islam. Nah, itu pas itu, tidak tahu di surah mana ya. Nanti kita lihat. Saya kira itu saya dari saya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.